Jemaat Tuhan, mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih. Kalau sampai hari ini kita ada, itu semua karena kemurahan-Nya. Perhatikan Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Nya. Oleh karena itu menutup tahun ini, berikan pujian dan penyembahan yang terbaik. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang untuk setiap nafas kehidupan, kesehatan, kebaikan, keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan untuk gereja-Mu, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Bahkan waktu ini di ibadah pertama ini kami boleh hadir kembali. Itu semua karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu buat kami. Terima kasih untuk doa, pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan. Biarlah Engkau saja yang disenangkan ya Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah, ya Roh Kudus, Engkau saja yang memampukan hamba-Mu yang tak memiliki kemampuan apa-apa tanpa Engkau ya Roh Kudus. Sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga sebelum penutupan tahun ini Tuhan, kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami boleh menghidupinya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami akan melewati tahun ini dan memasuki tahun 2021, kami akan tampil sebagai pemenang dan siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa. Dan kami percaya penyertaan Allah sempurna sehingga tidak ada satu orang pun di antara kami yang akan kalah. Tetapi semuanya akan tampil sebagai pemenang karena Engkaulah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu yang mendengarkan. Bapa, kami percaya hati-hati yang gembur Tuhan, yang siap menerima benih kebenaran firman-Mu telah Engkau siapkan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yang pasti katakan luar biasa. Ya, kata luar biasanya harus semangat Bapak Ibu. Pernahkah Anda bayangkan Anda masih bisa hidup hari ini? Siapa yang berani mengatakan dia memang harus hidup hari ini? Ya, hari-hari ini luar biasa Bapak Ibu. Saya pun semangat, excited. Kenapa? Karena kalau hari ini saya masih ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya tidak pernah bayangkan hari ini saya masih ada di tempat ini Bapak Ibu. Ya, setelah beberapa bulan saya lalui, saya nggak percaya, nggak yakin hari ini saya masih ada di tempat ini. Tapi kalau saya hari ini di tempat ini masih ada, itu semua karena Tuhan punya rencana yang besar bagi hidup saya untuk kemuliaan namanya. Amin. Amin. Demikian juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, itu bukan main-main. Ya, banyak orang yang sudah Tuhan panggil Bapak Ibu. Dengan segala cara. Tapi kalau kita ada di tempat ini, masih ada di tempat ini, pasti Tuhan punya rencana. Dan itu tidak main-main, tidak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Sekedar hidup, no. Ya. Nah, khotbah kali ini, ya sebelum menutup tahun, saya mau ya lebih cenderung kepada pengajaran Bapak Ibu. Karena prinsip-prinsip ini yang perlu bagi anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kalau kekhawatiran, sukacita, kesembuhan, mujizat dan sebagainya saya percaya itu bonus. Amin? Tapi keselamatan itu yang utama.
Dan itu yang perlu anak-anak Tuhan pegang hari-hari ini sampai ke depan. Ya, ini tidak main-main lagi. Menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, iblis pun bergerak dengan cepat. Oleh karena itu kita tidak main-main Bapak Ibu. Ya, kalaupun hari-hari ini COVID ada, itu juga bukan kebetulan. Ya, judul topik kali ini saya ambil dengan judul Dia datang untuk mengembalikan yang hilang dari manusia. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Ya. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Bapak Ibu nampak di slide? Nampak? Enggak ya? Oke, kalau enggak saya baca saja saya semua. Ya, saya borong. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, saya mau sampaikan bahwa tujuan utama Tuhan Yesus datang ke bumi ini menyelamatkan manusia. Amin. Ya, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Bapak Ibu, saya belum masuk ke inti pembicaraan, tetapi fokusnya saya mau mengatakan bahwa tujuan utama Yesus datang lahir ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Amin. Ya. Nah, ini tujuan utama. Lalu pertanyaannya, kalau Tuhan sudah menyelamatkan manusia dan kita ada sampai saat ini, kita hidup sampai saat ini, puji Tuhan, untuk apa? Nah, kalau sudah diselamatkan, kenapa enggak pergi saja kita? Kan lebih baik. Jelas dikatakan bahwa kita bukan penduduk bumi ini. Kita kewarganegaraan surga. Kalau sudah diselamatkan, ngapain lagi lama-lama di bumi? Siapa yang mau ke surga? Angkat tangan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, tidak ada cara lain ke surga kecuali mati. Sudah siap? Katanya mau ke surga. Kalau saya nggak mau ke surga Bapak Ibu, terus terang. Ya, nanti saya jelasi. Kalau mau ke surga jalannya kematian, kecuali Bapak Ibu kudus, ya diangkat. Ya, seperti Elia dan Henok. Mau ke surga? Ya mati caranya Bapak Ibu. Ya. Nah, saya akan jelaskan. Ingat, upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut, kematian kekal. Ya. Orang yang ditebus, diselamatkan, pasti masuk surga Bapak Ibu. Pasti. Jadi ngapain Bapak Ibu cari lagi surga? Ini kebenaran. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, jangan anteng-anteng saja menunggu kematian Bapak Ibu. Cari kebenaran. Supaya kita tidak dibohongi, dikecoh, ditipu oleh iblis. Amin.
Kalau Anda punya iman di dalam Kristus, Anda percaya Dia Tuhan dan Juru Selamat, Anda bertobat mengakui Dia, maka Anda selamat. Surga sudah kepastian. Ada amin? Jadi kenapa Anda cari lagi? Kenapa Anda cari lagi surga kalau Anda sudah mendapatkannya? Orang yang mencari surga itu agama di luar, Bapak Ibu. Habis-habisan dia cari surga. Banting tulang, cari pahala sebanyak-banyaknya untuk cari surga. Berderma, beribadah, dan sebagainya. Untuk apa? Cari surga. Lalu Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus mau ikutan seperti itu juga, Anda rugi sekali. Kalau mengikut Yesus, Anda juga masih cari surga. Artinya Anda tidak mengerti kebenarannya. Anda tidak disuruh cari surga karena itu kepastian. Ketika, tadi kan di awal kita jelas, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Caranya apa? Anda percaya dengan iman. Engkau diselamatkan. Tidak ada usahamu di situ, Bapak Ibu. Bagianmu hanya percaya. Bertobat, percaya, mengaku. Dengan hati orang percaya dibenarkan. Ketika engkau percaya, engkau dibenarkan. Bukan karena engkau berbuat sesuatu, engkau dibenarkan. Karena kita tidak layak, Bapak Ibu, untuk dibenarkan sebenarnya. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Ada amin? Dengan percaya, dengan hati orang percaya dibenarkan. Dengan mulut confession orang mengaku diselamatkan. Itu saja syaratnya, Bapak Ibu. Tidak ada usaha sedikit pun untuk engkau bisa masuk surga. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Ada amin? Jadi, kalau begitu gampang sekali dong masuk surganya Kristen. Tidak. Gampang kalau engkau mati setelah engkau percaya. Amin. Amin. Orang sakit, Bapak Ibu, sudah sakit parah. Tuhan kasih anugerahnya, kita datang, kita doai. Bertobat. Mati. Masuk surga, Bapak Ibu, jaminannya. Ini bicara iman ya, bukan bicara logika. Kalau Anda mulai masuk kepada logika, Anda mulai tidak akan percaya. Karena nggak mungkin. Lalu Anda mulai bicara, surga kan kudus, kita nggak kudus. Nah ini mulai lagi kepada pengertian. Yang membuat engkau kudus memang usahamu, tapi endingnya adalah Roh Kudus. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuat dirinya kudus kecuali Roh Kudus. Karena kekudusan itu bicara pekerjaan Roh Kudus. Jadi pada hari terakhir, waktu dia sakit, Tuhan kasih anugerahnya, kita menyampaikan kebenaran firman dan dia bertobat. Dia mati, pasti masuk surga. Apakah karena usahanya Bapak Ibu? Tidak ada usahanya. Tapi karena dia percaya. Lalu bagaimana dengan kita yang masih hidup? Nah ini persoalannya. Karena saya masih hidup, tidak sampai di situ Bapak Ibu. Dalam prosesnya sampai kita dipanggil, banyak hal yang bisa membuat kita gagal masuk surga. Walaupun saya punya iman, Tuhan memilih tidak pernah salah. Amin. Ketika Tuhan pilih kita, pasti Tuhan jaga. Jadi orang yang lahir baru benar, orang yang dipilih Tuhan tidak mungkin murtad. Jadi kalau ada orang yang murtad, pasti lahir barunya belum benar. Dan bisa juga dia memang bukan pilihan Tuhan. Amin. Lalu pertanyaannya apa yang hilang, yang mau Tuhan kembalikan? Pertama, yaitu kehidupan Bapak Ibu. Saya mau sampaikan beda fakta dengan kebenaran ya. Fakta itu apa yang kita lihat. Yang kita lihat. Yang kita lihat yang terjadi. Yang benar yang kita lihat. Tapi kebenarannya belum tentu. Karena kebenarannya itu bicara kebenaran firman Tuhan. Kehidupan, faktanya manusia telah mati rohani, terputus hubungan dengan sumber kehidupan. Bapak Ibu, orang yang belum lahir baru terima Tuhan, Yesus, faktanya, kebenarannya, itu rohnya terputus dari Tuhan, sumber kehidupan. Kejadian 1 ayat 16-17, lalu Tuhan
Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini perintah Tuhan kepada Adam, bukan kepada Hawa. Karena Hawa pada saat itu belum ada. Tapi akhirnya endingnya apa? Iblis pintar. Dia tidak cobai Adam, dia cobai Hawa. Karena Hawa tidak langsung mendengar. Tapi kalau dia cobain Adam, saya percaya Adam tidak akan jatuh. Pada endingnya Hawa jatuh, Adam pun jatuh, lalu saling menyalahkan. Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini faktanya. Jadi kalau orang hari-hari ini yang belum kenal Tuhan, dia hidup sebenarnya, kebenarannya Bapak Ibu, itu sebenarnya mayat yang berjalan. Karena dagingnya memang hidup, tapi rohnya sebenarnya mati, terputus Bapak Ibu, dari sumber kehidupan itu. Nah, apa yang dikembalikan? Kebenarannya Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Kalau bukan karena ini Bapak Ibu, ya Tuhan Yesus enggak perlu datang, ya, untuk memberikan kehidupan. Ini kebenarannya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan yang tadinya terputus terhilang kembali ke prototipe awal, desain awal manusia diciptakan. Hidup kekal Bapak Ibu, bukan hidup sementara. Ya. Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, itu yang dikembalikan Tuhan, makanya dia datang. Kehidupan itu dikembalikan kepada manusia yang tadinya terhilang. Kedua, apa yang hilang? Kuasa Bapak Ibu. Faktanya manusia tidak berkuasa lagi atas bumi dan segala isinya. Iblis yang berkuasa hari-hari ini Bapak Ibu untuk sementara waktu. Jadi jangan main-main. Yang berkuasa di bumi saat ini bukan manusia lagi. Tapi iblis. Ya, Yohanes 15 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, kata Tuhan Yesus. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tuhan Yesus bilang, penguasa bumi ini datang, iblis. Walaupun dia tidak berkuasa atas aku, kata Tuhan Yesus. Ya, terhadap Tuhan Yesus dia tidak berkuasa. Tapi kepada manusia yang belum lahir baru, ingat ya, tanda quote-quote, yang belum lahir baru mengenal Yesus sebagai Tuhan, dia berkuasa. Karena penguasa bumi ini adalah iblis. Yohanes 12 ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, Bapak Ibu, desain Allah di awal ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, manusia itu berkuasa. Kebenarannya, ya, apa yang dikembalikan? Kebenarannya, blueprint awal penciptaan manusia adalah untuk berkuasa. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi blueprint awal Tuhan, manusia itu berkuasa. Ada amin? Itu
Itu kebenarannya, walaupun faktanya hari ini iblis berkuasa di bumi. Tapi ketika Yesus datang, kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertobat, kuasa itu dikembalikan. Ada amin? Ada amin? Berbahagia enggak ketika kita lahir baru, kita punya kuasa kembali? Amin? Tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat Tuhan Yesus. Ya, Markus 16 ayat 17, 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Belum percaya? 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Anda percaya Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Anda berkuasa? Pakai itu. Saya mau kasih kesaksian sedikit Bapak Ibu. Tanggal 25 November 2020, berarti 1 bulan yang lalu. Tanggal 22, saya masih ingat, saya masih melayani. Karena itu minggu keempat, maka bajunya juga ini. Ya, itu pelayanan terakhir saya Bapak Ibu, waktu itu. Tanggal 25 November, saya kena demam. Ya, saya kena demam, tapi saya masih bisa Facebookan malamnya. Oke, demam 38,8. Tanggal 26, demamnya masih 38,3. Saya masih bisa Facebookan hari Kamis. Tanggal 25, 26, 27 November, saya masih demam 38,4. Saya masih on air Facebookan. Hari Sabtunya 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya sudah tepar. Tidak bisa Facebookan karena selain demam, tenggorokan sudah mulai meradang, bibir pecah-pecah udah gak berbentuk, selera makan sudah hilang, badan sakit-sakit, otot sakit-sakit, ya, sorry maaf, pupuk sudah tidak ada karena tidak makan. Kalaupun ada, cair semua. Hari Senin itu tanggal 28, 29, 30. Ya. Puji Tuhan anak-anak saya memang masih kecil-kecil Bapak Ibu. Tapi Tuhan luar biasa, mereka pendoa-pendoa yang luar biasa. Mereka doakan saya Bapak Ibu. Dan saya pun berdoa karena saya percaya. Walaupun pada hari itu saya masih yakin saya hanya demam. Dan saya percaya, saya biasanya kalau demam 2-3 hari nggak minum obat sembuh. Karena saya jarang sekali minum obat Bapak Ibu. Minum obat itu kalau sudah di ujung-ujungnya udah berat kali baru minum obat. Dan biasanya sembuh. Jadi saya belum resisten. Jadi dosis sedikit aja biasanya sembuh. Mereka doain saya. Hari Senin kalau saya tidak salah mulai minggu malam. Anak saya yang pertama Jopan demam juga. Seninnya adalah hari pertama dia ujian semester terakhir. Hari Selasanya anak saya yang Rafael demam lagi. Dan mereka 39, kalau saya 38. Lalu saya juga doain mereka. Ya kalau mereka memang minum obat, kalau saya pertama-tamanya tidak. Tapi puji Tuhan mereka berdua hanya 2-3 hari normal. Walaupun hari 1, 2, 3 mereka ujiannya agak susah dengan daring. Ya, di hari ketiga, keempat itu istri saya juga demam. Saya mulai pisahkan tidur anak saya yang paling kecil, Gretchen, ke tempat mereka. Istri saya pun demam Bapak Ibu. Dia tidak demam, tapi tidak selera makan agak berkurang, tubuhnya nggak enak, sakit-sakit semua, ya. Wah ini saya udah mulai khawatir karena saya pun makan sudah tidak bisa, udah nggak selera Bapak Ibu. Akhirnya saya bilang ke istri hari Senin Selasa itu,
coba beli apa ya, antibiotik tapi yang boleh dibeli. Karena biasanya antibiotik kan resep ya, nggak bisa sembarangan. Lalu istri bilang ada Roches, ya 10 harus habis. Dibelilah. Saya minum. Memang selera belum ada Bapak. Tidak tersebut pada saat itu karena saya tahu kebenaran firman Tuhan tidak boleh kita sebutkan. Di hari 7, 8, 9 itu 10, 11, 12 itu dalam hati, saya punya iman saya pasti sembuh. Tapi karena sudah lemah dan sebagainya, sudah tidak ada niat sebenarnya untuk hidup. Tapi saya tidak ucapkan. Karena kalau diucapkan iblis tangkap. Amen. Kalau kita tidak ucapkan iblis tidak tahu. Karena iblis tidak maha tahu. Yang maha tahu Tuhan. Saya sudah tidak semangat Bapak Ibu. Karena sudah sakit tenggorokan, sakit bibir udah gak jelas, udah pecah-pecah. Ya pupuk pun cair dan sebagainya. Tapi saya percaya. Firman Tuhan ini, orang yang sudah lahir baru, dia berkuasa. Ada amin? Kalau kita berdoa, kita tumpang tangan, maka kita berkuasa Bapak Ibu. Pasti kesembuhan terjadi. Ada amin? Hari ke-13 tanggal 7 Desember, puji Tuhan. Saya sudah semangat makan, perut lapar terus Bapak Ibu. Ya, badan sudah tidak, sampai tanggal 13 itu masih 38 terus. Ya, tanggal 13 pagi baru sudah tidak di atas 38, sudah 35 normal. Dan selera makan sudah mulai datang. Walaupun lemah karena enggak makan ya beberapa hari. Dan bibir masih pecah-pecah, lalu masih ada batuk. Ya, terus napas masih agak tersengal. Ya, saya belum tahu kalau itu COVID dan saya tidak mau tahu. Karena saya tidak cek. Tapi Bapak Ibu jangan takut di sini. Amen. Saya sudah sembuh. Ya. Tanggal 7 sampai 14, 21. Ya. Itu setiap pagi perut itu lapar. Setiap bangun rasanya yang tadi malam makan banyak itu hilang tak kemana. Lapar aja makan. Maaf ya. Kalau BAB-nya itu Bapak Ibu hampir sekeranjang gitu. Tapi enggak ada rasanya hilang tak kemana. Lapar aja. Sampai tanggal 21 sehat, tidak lapar-lapar lagi pagi. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Anda sudah lahir baru Bapak Ibu, Anda berkuasa. Amin. Tumpang tangan kalau orang sakit Bapak Ibu. Saya bukan mengatakan bahwa COVID itu bisa diremeh, enggak. Kita harus serius. COVID itu memang ada Bapak Ibu. Nah, kenapa Anda yakin itu COVID, Bapak Pendeta? Saya tanya ke 4 teman saya yang kena COVID. Ciri-cirinya pas semua. Suhu badan, badan sakit, ya, tidak selera makan. Saya tidak, kalau pembauan masih, ya. Lalu batuk, sesak napas, tenggorokan meradang. Semuanya hampir 85-90 pas. Walaupun saya tidak bilang saya itu COVID. Saya isolasi, enggak kemana-mana. Tanggal 21 Desember, saya sehat Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Mungkin ya hanya batuk masih ada dikit-dikit. Ya. Tapi saya percaya ketika engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagimu, maka kuasa itu dikembalikan kepadamu. Ada amin? Ya. Dan makanya saya katakan Bapak Ibu, kalau kita ibadah tolong tetap disiplin. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ada amin? Ya, jangan diremehkan. Tapi ingat, hidup dan matimu tidak ditentukan oleh COVID. Amin. COVID tidak membuat engkau mati. Karena Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Ada amin? Jadi tidak perlu khawatir akan COVID, tapi kita waspada. Amin. Protokol kesehatan tetap kita gunakan. Disiplin Bapak Ibu. Ya. Kalau kita sehat Bapak Ibu, saya percaya tidak beberapa lama hari imun kita akan naik.
Dan pada saat itulah imun kita akan berperang dengan virus. Makanya tubuh kita itu demam. Menyesuaikan Bapak Ibu. Yang menjadi bahaya kalau ada penyakit bawaan. Umur sudah cukup lanjut. Kena diabetes, ginjal, jantung. Dan sebagainya itu yang mungkin agak rentan. Tapi kalau engkau sehat, imunmu bekerja, pasti virus pun akan hilang. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih obatnya sendiri. Ada amin? Jadi kalau engkau sudah percaya Tuhan Yesus, jangan khawatir Bapak Ibu. Orang kejepit pintu pun bisa mati. Benar tidak? Orang tidur begini pun bisa mati. Jadi jangan terlalu khawatir gara-gara virus. Engkau tidak kemana-mana, apalagi tidak beribadah. Padahal engkau tidak dilarang untuk beribadah. Kalau yang sudah berumur dan anak-anak memang kita jangan dulu. Tapi kalau engkau masih sesuai umurmu dan bisa, datanglah beribadah on-site Bapak Ibu. Amin. Sekarang trennya berbeda. Sudah nyaman dengan live streaming. Padahal dia bisa on-site. Dia masih live streaming. Anda tahu live streaming godaannya apa? Beribadah pakai celana pendek. Duduknya ongkang-ongkang. Ada pintu terbuka, dia jalan, tutup lagi ke kamar mandi. Ya, pujian ya, santai-santai. Anda beribadah bukan menikmati ibadah. Anda lagi berhadapan dengan Tuhan. Amin. Ini kita lagi bersekutu Bapak. Makanya saya sangat bersuka cita, Tuhan terima kasih Engkau beri kesempatan aku Tuhan untuk beribadah on-site melayani Engkau selagi aku masih hidup Tuhan. Tahu Bapak Ibu? Kalau engkau masih ada hari ini karena Tuhan mau engkau melayani Dia. Ada amin? Keselamatan yang engkau terima bukan hanya untuk engkau Bapak Ibu. Untuk orang lain. Masuklah dalam pelayanan dan pelayanan itu tidak harus di gereja. Dimanapun ketika engkau melakukan kebenaran firman Tuhan. Engkau melayani dan engkau akan menerima upah. Dari buahnya lah kita dikenal. Amin. Jadi kalau engkau hari ini dan saya masih ada, itu karena Tuhan mau kita berbuah. Kalau tidak, Tuhan pasti sudah panggil Bapak Ibu. Amin. Ya. Lalu ketiga, apa yang hilang? Kemuliaannya. Faktanya manusia kehilangan kemuliaan. 1 Samuel 4 ayat 21-22. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Bicara tabut maka kita berbicara tentang hadirat Allah. Ketika kita berdosa maka hubungan dengan Allah terputus sehingga hadiratnya tidak akan kita alami dan kemuliaan akan hilang. Roma 3 ayat 23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu faktanya. Manusia kehilangan kemuliaan yang tadinya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah supaya mereka berkuasa. Jadi berkuasa itu bukan karena apa-apa Bapak Ibu. Karena kita diciptakan serupa dan segambar. Makanya kita berkuasa. Tapi ketika kemuliaan itu hilang, kita tidak serupa dan segambar dengan Allah lagi. Tapi kebenarannya apa yang dikembalikan? Kebenarannya manusia yang percaya Tuhan Yesus Kristus berharga dan mulia. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada amin? Jadi kemuliaan itu nyata Bapak Ibu ketika kita terima Tuhan dan kita menjadi serupa dan segambar. Itu kenapa endingnya kita diharapkan serupa dan segambar dengan Kristus. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya.
Orang yang mati di dalam Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Mulia di mata Tuhan. Keempat, apa yang hilang Bapak Ibu? Faktanya manusia kehilangan kewarganegaraan surga. Kewarganegaraan berbicara tentang identitas dan hak-hak yang dimiliki. Identitas saya, KTP saya, paspor saya, warga negara Indonesia. Kalau itu di dunia, tapi sebenarnya saya warga kenegaraan surga. Dan hak-hak yang dimiliki, kita punya hak. Bapak Ibu, di bumi warga negara Indonesia punya hak. Di surga kita juga punya hak. Yesaya 33 ayat 14, orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ke sini Bapak Ibu, ya, di perapian yang abadi, neraka Bapak. Matius 25 ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ingat, ini faktanya. Orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, inilah faktanya. Wahyu 20 ayat 14 ayat 15, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Ada amin? Angkat tangan, siapa namanya yang sudah terdaftar dalam kitab kehidupan? Angkat tangan Bapak Ibu. Wow, masih ada yang belum? Atau masih bingung? Ketika engkau terima Tuhan Yesus pertama kali bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itu biasanya orang yang tantang engkau akan berdoa untuk namamu dicatat. Tanpa didoakan pun Tuhan Yesus catat. Ada amin? Ada amin? Jadi kuncinya namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Ada amin? Jadi tidak perlu ditimbang lagi nanti Bapak Ibu. Jadi engkau di surga, tidak di surga itu tidak ditentukan nanti setelah engkau mati. Tidak, engkau mati sudah nggak bisa diapa-apain. Itu kenapa tidak ada doa untuk orang mati. Amin. Yang ada doa untuk orang yang ditinggalkan penghiburan. Yang mati sudah selesai. Makanya kita harus kerjakan sewaktu kita hidup. Maka engkau berani pastikan ketika engkau ditanya apakah engkau masuk surga, yes. Kenapa? Karena itu ditentukan ketika engkau hidup. Bukan ketika engkau mati. Orang benar ketika dia mati itu akan diadili dalam artian diberi upah. Yaitu mahkota. Untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan dihakimi. Orang yang tidak mengenal Tuhan itu yang dihakimi. Gampang caranya apa? Lihat buku kehidupan. Sebelah kanan orang yang ada. Sebelah kiri orang yang tidak ada. Yang tidak ada dicampakkan kepada kematian kekal. Ingat Bapak Ibu, kekristenan itu juga berbicara tentang pertanggungjawaban. Suatu saat akan ada orang yang bertanya kepadamu tentang imanmu dan engkau harus bisa jawab. Jangan permalukan Tuhan Yesus. Itu kenapa kita perlu membaca Alkitab Bapak Ibu. Minimal 1 tahun habis Bapak Ibu, minimal. Engkau tidak bisa memahami Tuhan, mengenal Tuhan kalau engkau tidak selesai membaca. Karena ini satu kesatuan dari Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Kalau engkau tidak selesai membacanya, ayat di kitab-kitab tertentu berbicara demikian, kitab-kitab tertentu kok berbicara berbeda. Akhirnya engkau bilang, ini kok kitab saling bertentangan. Tidak. Kalau engkau baca selesai Bapak Ibu, itu satu kesatuan hanya berbicara tentang Tuhan Yesus. Ada amin? Ada kerinduan Bapak Ibu? Mulai hari ini kita punya target tahun depan minimal 1 atau 2 kali selesai. Ada amin? Karena ini berbicara penting. Nanti terakhir ya saya sampaikan. Apa yang dikembalikan kewarganegaraan? Ya cepat. Kebenarannya manusia yang percaya Tuhan Yesus Kristus kewarganegaraan surga dikembalikan. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dalam waktu sekejap, tubuh kemuliaan itu akan diberikan waktu Tuhan Yesus datang kali kedua.
Jadi tubuh itu bukan tubuh yang sudah mati jadi tanah itu, Bu. Karena tanah itu tidak memiliki hak atau tidak bisa masuk ke surga. Dosa. Tubuh yang akan diberi itu adalah tubuh dari surga. Ada amin? Ya. Jadi engkau mati, kalau pemanya ada orang mati, ya pesawatnya pecah, tenggelam, ya tubuhnya dimakan ikan paus, berserakan mana-mana, enggak usah takut Bapak Ibu. Ya tetap engkau di surga punya tubuh kemuliaan. Ada amin? Ya. Yang Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, terakhir apa yang hilang Bapak Ibu? Pengakuan sebagai anak. Faktanya manusia kehilangan pengakuan sebagai anak Allah. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, jadi orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah anak siapa? Anak pendusta, yaitu anak iblis. Pilihan hanya ada dua Bapak Ibu. Tidak Tuhan, tidak ya iblis. Tidak Tuhan ya hantu. Ya, tidak ada tengah-tengah Bapak Ibu. Ya, Tuhan atau iblis, Tuhan atau hantu. Tidak ada tengah-tengah pilihan. Ya, faktanya manusia kehilangan pengakuan sebagai anak Allah. Kebenarannya, Yesus datang untuk mengembalikan yang terhilang, diakui sebagai anak Allah. Manusia yang percaya Tuhan Yesus Kristus diberi kuasa sebagai anak Allah. Jadi kita ini bukan sok-sokan, sombong-sombongan mengaku sebagai anak Allah. No Bapak Ibu. Cuman anaknya itu anak A kecil ya, bukan A besar. A besar itu Tuhan Yesus. Kita A kecil ya. Anak Allah. Kita nggak sombong mengakui diri kita anak Tuhan. No. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada amin? Jadi kita yang percaya, kita boleh mengaku sebagai anak Bapak Ibu. Kalau Anda anak Allah, apa yang Anda khawatirkan Bapak Ibu? Kalau Anda anak Allah, Tuhan itu berkuasa, Anda pasti berkuasa. Roma 8 ayat 15-16, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Kalau yang hilang-hilang ini sudah dikembalikan, apa yang harus kita lakukan? Ini poinnya. Sebelum kita tutup tahun ini Bapak Ibu, renungkan pribadi lepas pribadi. Apa yang sudah engkau lakukan sepanjang kehidupanmu ketika engkau sudah mengenal Tuhan? Apa yang sudah engkau lakukan untuk Tuhan? Apa yang pernah engkau lakukan yang membuat surga itu bergetar Bapak Ibu? Surga kok bisa bergetar? Anda tahu kalau satu malaikat tepuk tangan itu seperti apa? Apalagi kalau berlaksa-laksa berjuta-juta malaikat tepuk tangan Bapak Ibu. Bagaimana itu surga? Tahu Bapak Ibu bagaimana menggetarkan surga? Ketika satu orang diselamatkan maka seisi surga akan bersuka cita. Banggalah engkau ketika engkau bisa menggetarkan surga. Bukan bangga ketika engkau banyak hartamu Bapak Ibu. Hartamu sebanyak apapun tidak akan pernah engkau bawa ke surga. Dan itu tidak berarti bagi Tuhan. Mau seberapa harta kita Bapak Ibu? Karena di surga lantainya permata, batu, emas dan sebagainya. Enggak sebanding. Gigi kita pun yang emas enggak ada apa-apanya di sana. Tapi ketika engkau bisa menggetarkan surga, maka itu akan membuat repot surga. Dan Tuhan terganggu. Iya kan? Kok ribut kali ini? Ya Tuhan, ada satu jiwa lagi diselamatkan. Kenapa
Kenapa Tuhan mau Bapak Ibu datang ke bumi ini? Karena jiwa manusia, engkau itu berharga Bapak Ibu. Kalau engkau, saya tidak berharga, dia nggak perlu datang. Dia tidak menyelamatkan kambing Bapak Ibu. Dia tidak menyelamatkan domba. Dia tidak menyelamatkan lembu. Dia menyelamatkan manusia. Karena apa? Karena diciptakan serupa dan segambar. Maka satu jiwa pun diselamatkan, sorga bergetar Bapak Ibu. Pertanyaannya, engkau sudah pernah bawa satu jiwa Bapak Ibu? Selama engkau sudah lahir baru? Atau sibuk dengan kehidupan dunia? Mari kita renungkan. Bapak Ibu, akan terasa nikmat luar biasa dan tidak pernah terbayangkan ketika engkau bisa membawa satu jiwa kepada Tuhan. Itu kebanggaan kita Bapak Ibu. Itu kebanggaan kita. Amin. Itu yang akan kau persembahkan nanti datang ke Tuhan Yesus. Bukan banyaknya harta. No. Apa yang harus dilakukan? Cari kebenaran dan kehendak Allah dan hidup di dalamnya. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terakhir Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah seperti kamu supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang yang sudah terima Tuhan Yesus jangan bodoh lagi. Dan jangan mau dibodohi iblis. Tapi mengertilah kehendak Tuhan. Bagaimana engkau bisa mengerti kehendak Tuhan kalau engkau tidak punya hubungan intim dengan Tuhan? Bagaimana engkau mengerti kehendak Tuhan kalau engkau tidak pernah baca firman? Ada amin? Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Kebenaran itu disampaikan di Alkitab. Saya undang W.L. Singer. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mari kita renungkan. Ya, sebelum kita menutup tahun ini Bapak Ibu, sudah di mana posisimu? Ingat tuntunan di gereja kita itu luar biasa Bapak Ibu. Tahun ini tahun dimensi yang baru. Terus naik dia. Tahun depan itu integrity. Gak mungkin orang masuk integrity kalau dimensinya belum baru. Ikuti tuntunannya. Terakhir saya mau berdoa, sebelum saya mau berdoa, saya tanya dulu. Adakah di antara kita yang belum lahir baru? Yang belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada? Kalau ada angkat tangan. Ada? Berarti semua sudah lahir baru ya? Pastikan sebelum menutup tahun ini engkau sudah lahir baru. Saya tanya sekali lagi, adakah di antara kita yang belum lahir baru? Sudah yakin semuanya? Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh hamba-Mu bagikan Tuhan. Hamba-Mu percaya ketika firman itu ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Karena firman itu sendiri yang akan mengerjakannya. Karena firman itu sendiri adalah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk umat-Mu yang boleh mendengarkan. Hamba-Mu percaya kehidupan mereka Engkau berkati. Kesehatan mereka Engkau berkati. Keuangan mereka Engkau berkati Tuhan. Karena semuanya itu adalah bonus yang akan diterima oleh anak-anak Tuhan. Ketika kami percaya kepada Engkau. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Hanya kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan.